Berjumpa kembali dalam program Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat bersama saya Pendeta Nyonya Selin P. Patiasina Tutuarima selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Bukit Karmel Dabo Singkep Kepulauan Riau. Bapak Ibu yang terkasih, malam telah menjadi bagian kehidupan kita. Sebelum kita beristirahat dalam tidur kita masing-masing, marilah kita boleh bersama-sama juga menghayati perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita sekalian pada saat ini. Untuk membaca dan merenungkannya, sebelumnya marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Malam telah menjadi bagian hidup kami pada saat ini, ya Allah. Kami ingin menghayati firman Tuhan bagi setiap kami, untuk ketika kami boleh beristirahat dalam waktu tidur kami, dan kembali Tuhan memperkenankan kami bangun di esok hari, maka biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi landasan untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menghayatinya dan memberlakukannya dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berfirmanlah bagi kami, ya Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang ke-21 ayat 7-11 yang menyatakan demikian. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kidung Jemaat 432 bait yang pertama terkandung kata-kata yang mengatakan, jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu yang baru saja dinyanyikan terkandung refleksi yang sama sebagaimana firman Tuhan kita pada malam hari ini, yang mana di dalamnya menyampaikan tentang pengalaman iman yang dialami oleh umat Israel yang telah terlepas dari perbudakan di Mesir. Dan ketika mereka telah terlepas, mereka dituntut untuk dapat berlaku secara manusiawi kepada budak-budak yang akan mereka miliki nantinya. Dalam hal ini secara keseluruhan, dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 mengarah kepada sesama mereka, baik laki-laki dan perempuan, yang kemungkinan besar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kesulitan hidup yang dialami pada saat itu, maka dalam tanda kutip mereka menjual diri mereka untuk melunasi hutang mereka. Yang membedakan dalam perikop ini,
membahas secara khusus tentang budak perempuan. Budak perempuan yang harus diperlakukan secara ekstra. Ekstra di sini mengarah kepada suatu tindakan nyata yang secara benar harus dipahami oleh setiap pembacanya, yaitu bahwa budak-budak perempuan ini mereka harus dilindungi. Kenapa mereka harus dilindungi? Jawabannya adalah kalau dalam ayat 8 kita baca, di situ mereka tidak boleh dijual kepada bangsa asing. Dan harus ada penebus supaya budak perempuan itu memiliki status yang jelas. Dan dapat dijaminkan Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada atau tidak dapat budak-budak perempuan ini diganggu oleh orang-orang yang bermaksud jahat terhadap mereka pada saat itu. Bahkan di saat majikan menjadikan budak perempuan itu menjadi istri anaknya, dalam ayatnya yang ke-9 ya, di situ dinyatakan, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak perempuan berhak diperlakukan. Ini yang menunjukkan ada perlindungan yang dirasakan oleh para budak-budak perempuan itu. Ya. Dan dalam sebuah disiplin yang sungguh-sungguh, para tuan atau majikan memiliki kewajiban yang harus dilakukan untuk melindungi budaknya itu. Tetapi jika tidak dilakukan, ya, maka yang terjadi adalah mau tidak mau budak perempuan pun dalam ayat 11 dinyatakan mereka dibebaskan dan tidak ada tebusan yang harus diberikan oleh budak perempuan itu kepada majikannya. Anggap saja budak perempuan ini terjaga keselamatannya dan kehormatannya sekalipun ia adalah budak. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita pada saat ini semakin jelas disampaikan bagi saya dan jemaat Tuhan sekalian yang mendengarkan perenungan kita pada malam hari ini, bahwa perbudakan itu bukan baru terjadi di saat ini, di zaman sekarang ini. Tapi perbudakan itu sudah ada sejak masa yang lampau. Dengan kata lain, kondisi seperti ini memperlihatkan adanya sebab dan akibat. Sebab dan akibat yang memperjelas kepada saya dan jemaat Tuhan sekalian bahwa kesulitan ekonomi kerap kali menjadi sebuah pemicu. Ya, pemicu yang utama bahwa seseorang atau satu keluarga pada akhirnya menjadikan diri mereka atau dirinya menjadi budak. Atau kesulitan hidup yang terjadi dalam setiap kehidupan seseorang atau satu keluarga atau siapapun bisa jadi mereka rela melakukan suatu pekerjaan yang bisa jadi dianggap rendah oleh orang lain hanya demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Sebab ini menjadi suatu tantangan dan perlu menjadi perhatian kepada setiap para majikan. Ya. Menegaskan di sini bukan berarti budak yang ada diperlakukan sesuka hati oleh tuannya atau diperlakukan semaunya majikan tanpa adanya aturan main. Katakanlah Bapak Ibu yang terkasih, ada tata caranya bagaimana seorang majikan. Saya dan jemaat Tuhan sekalian, kita adalah orang-orang yang saya rasa kita semua berkelebihan, atau setidaknya kita yang berkecukupan dalam hal kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Kita diajak untuk menghargai kaum yang lemah. Pada prinsipnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan, kita ditegur, kita disadarkan pada saat ini. Apalagi saya rasa semua kita
adalah orang-orang yang berkecukupan. Orang-orang yang juga mungkin malah berkelebihan dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, marilah melalui firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih. Sebagaimana firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi saya dan kita semua. Terlebih melalui ilustrasi pujian di awal tadi. Kata-kata yang terkandung di dalamnya. Dan diawali dengan sebuah pertanyaan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan? Apa yang akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Jawabannya adalah, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Ini berarti, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah sikap dan teladan yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita menghargai siapapun di sekitar kita, terutama mereka yang lemah, terutama mereka yang tidak berkecukupan dalam hal sandang, pangan, dan papan. Kita tidak memiliki pandangan sebelah mata terhadap mereka. Kita boleh menghayati bagaimana kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, harkat dan martabatnya itu sama. Bukan di hadapan kita, di mata kita, tetapi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan semua kita sama, sederajat, tidak membedakan. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, mengakhiri malam ini. Dan ketika kita akan dipercayakan kembali di hari esok, cobalah kita dapat berperilaku, mempunyai teladan bagaimana kita bisa menghargai orang-orang lemah di sekitar kita, sehingga kita boleh juga secara otomatis mau menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami semakin menghayati bagaimana kami boleh menjalani kehidupan kami seturut kehendak Tuhan. Terlebih kami boleh semakin memaknai bagaimana kami menjadi alat kesaksian Tuhan dalam kehidupan kami bagi sesama kami. Terlebih dalam keberadaan kami yang berkecukupan bahkan berkelebihan bagi orang-orang sekitar kami yang berada dalam suatu kondisi kesulitan atau kelemahan dalam hal sandang, pangan, dan papan. Tuhan Yesus berkati kami agar kami punya kesadaran yang sungguh untuk memperlakukan firman Tuhan ini sehingga nama Tuhan pun semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa. Malam telah menjadi bagian hidup kami. Kami ingin bersyukur untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan lewat kuat sehat yang kami rasakan. Dan ketika kami boleh bersatu hati pada saat ini, kami ingin berdoa bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan segala pergumulan rindu dan harapan kami. Marilah Tuhan menolong kami. Berikan kami kemampuan untuk bisa menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Allah, sehingga kami boleh memiliki sikap tindakan hidup yang mencerminkan bagaimana kami adalah alat kesaksian-Mu di dalam dunia ini. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, kami ingin berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, dengan segala keberadaan yang boleh mereka lakukan, baik sebagai para pemimpin-pemimpin di pusat sampai juga di daerah-daerah, bahkan kami sebagai masyarakat. Biarlah ya Allah, dalam doa dan permohonan kami kepada Tuhan pada saat ini, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 yang kami alami pada saat ini. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan. Mampukanlah kami untuk dapat menjaga kesehatan kami sebaik mungkin lewat kesadaran kami untuk melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan bagi kami.
Kami tidak pernah menganggap remeh apa yang menjadi saran-saran yang baik bagi kehidupan kami, terlebih ketika kami ingin melawan pandemi COVID-19 ini, sehingga perkenaan Tuhan menjadikan pada akhirnya dalam tuntunan kuasa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Pandemik ini boleh berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Bapa kami di sorga, kami menyerahkan kehidupan dari persekutuan pelayanan kesaksian kami selaku Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati dalam tingkat sinodal, dalam tingkat musyawarah pelayanan di tiap-tiap daerah, bahkan kami dalam keberadaan di tiap-tiap jemaat. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, menjaga dan melindungi kami, agar apa yang boleh kami lakukan dalam pelayanan kami, persekutuan dan kesaksian kami, itu semua hanya terarah, hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Hidup dan kehidupan kami sepanjang waktu istirahat kami di hari ini, di saat ini, kami hanya pertaruhkan seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sampai jumpa. Selamat malam. Tuhan memberkati.